Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari semester 5, lokal A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mencari validitas, reliable, uji T, dan uji F. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu validitas, reliable, uji T, dan uji F. Validitas adalah uji kebenaran data itu valid, fakta, dan benar atau tidaknya. Sedangkan reliable adalah menguji konsistensi data yang diambil kembali. Uji T adalah untuk mengetahui yang kita uji itu ada pengaruhnya atau tidak. Sedangkan uji F adalah untuk mengetahui pengaruh itu kuat atau tidak. Selanjutnya kita akan mencari validitas dari data yang ada. Sebelum itu kita buat dulu di sini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, dan Q10. Karena kita punya 10 kuesioner. Dan sini kita buat total. Oke, kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada Q1, Q2, Q3 sampai dengan total. Untuk datanya, saya menggunakan data di Excel. Tinggal di copy paste aja. Nah, di sini kan ada desimalnya. Kita kembali ke variable view untuk menghilangkan nol-nolnya itu. Ini kan ada kolom desimal, jadi kita kurangi menjadi ke 0. Setelah itu kita akan mencari validitas. Analyze, correlate, brevet. Jadi, ini kan ada Q1 sampai total. Nah, semua ini kita masukkan ke kolom variabel. Dan klik OK. Jadi di sini kan udah terlihat ada tabel seperti ini. Kita fokuskan ke Persian correlation bagian total. Nah, di sini kan ada 0,478. Untuk menentukan bahwa ini valid atau tidak, itu jika validitasnya itu R hitung lebih besar dari R tabel.
itu kalian sebelum mencari validitas, reliable, atau uji T, kalian harus punya dulu tabel R, tabel T, dan tabel F. Nah, ini kan ada DF nih. N itu nilai dari data yang kita gunakan, yaitu tadi kita menggunakan datanya itu adalah 51, jadi 51 kurang 2 itu 49. Dan kita menggunakan tingkat signifikan untuk uji dua arah di 0,05 di tabel ke-49. Nah, di sini kan terlihat bahwa 0,275. Ini kita bandingkan dengan R hitung yang kita hitung tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung tadi itu kan 0,478 lebih besar daripada 0,279. Jadi, nilai yang kita uji itu valid. Begitu seterusnya untuk Q1 sampai dengan Q10. Nah, selanjutnya kita menghitung reliable. Analyze scale. Nah, untuk reliable ini kita cuma memindahkan Q1 sampai Q10. Oke. Di sini kan terlihat ada reliability variable. Nah, kita fokus ke Cron's alpha. Ini kan hasilnya 0,610. Nah, untuk reliable itu sudah ada ketentuannya tersendiri bahwa R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Di sini reliable-nya udah ditentukan bahwa R tabelnya itu 0,60. Jadi, reliable atau tidak datanya itu ketika R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya itu 0,60. Nah, ini kan 0,610. Jelas lebih besar daripada 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan ini reliable. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji T dan uji F. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji T dan uji F. Untuk itu, kita harus menggunakan lembar baru dengan menggunakan Ctrl N. Oke, untuk uji T dan uji F, kita hanya menggunakan totalnya saja. Kembali kita ke variable view, membuat itu ada variabel X dan Y. Di sini. Lalu, kita ke data sebelumnya. Nah, di sini kan udah ada variabel X dan Y. Copy dulu ya, guys. Ctrl C. Ini. Terus kita akan mengambil total dari variabel Y.
Nah, untuk menghilangkan nolnya ini kita kembali ke variable view, ke desimal, itu kita kurangi aja. Nah, ini kan udah ada data X dan Y. Mari kita uji T dan uji F. Klik Analyze. Regression dan linear. Nah, ini kan ada tabel dependen sama independen. Untuk dependen itu X dan independen itu Y. Oke, aja. Nah, di sini kan udah ada tabel F dan T. Ini tabel F, ini untuk tabel uji T. Untuk mengetahui bahwa uji T itu kan adalah untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak. Nah, di sini kan ada F-nya itu 0,254. Jadi kita ke tabel F. Dikatakan berpengaruh itu ketika F hitung lebih besar daripada F tabel. Ini guys, kita kan menggunakan uji dua arah tadi, dan F itu 0, sekian-sekian yang tadi. Kita ke sini DF, N itu kan N kurang 2, 51 kurang 2 itu 49. Kita ke nomor 49. Yang ini, tabel pertama. Itu 4,04. Nah, tadi di F tabel itu adalah 4,04. Sedangkan di sini 254,562. Jelas bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Maka dikatakan bahwa tabel yang kita gunakan itu ada pengaruhnya gitu, sangat berpengaruh. Sedangkan untuk uji T itu 15,95 955. Uji T. Nah, kita menggunakan yang 0,05 di tabel 40. Yang ke-49 itu ada 0,679. Ini kan uji T-nya itu 15,955 dan T tabel tadi itu sebesar 0,679. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat dikatakan bahwa uji yang kita lakukan ini ada pengaruhnya, dan uji F ini pengaruhnya sangat kuat.
Baiklah, itu tadi dari saya bagaimana cara mencari validitas, reliable, uji T, dan uji F. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.